Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Bagaskara. Saya merupakan siswa lulusan dari SMK Negeri 3 Samarinda pada tahun 2026, sekaligus sebagai calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2026 program studi akuntansi. Saya akan menyampaikan orasi mengenai akselerasi kepemimpinan muda yang akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ketika berbicara mengenai Indonesia Emas tahun 2045, banyak orang langsung membayangkan Indonesia sebagai negara yang maju dengan teknologi yang canggih, ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang sejahtera. Namun, di balik itu semua terdapat satu faktor yang menentukan keberhasilannya, yaitu kualitas manusia yang memimpin Indonesia pada masa depan. Generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, ataupun bangku perguruan tinggi akan menjadi pemimpin yang berintegritas untuk bangsa di tahun 2045. Oleh karena itu, akselerasi kepemimpinan muda yang berintegritas bukanlah lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Realitanya, menjadi pemimpin muda yang berintegritas bukanlah hal yang mudah. Di era digital saat ini, generasi muda hidup di tengah arus informasi yang begitu cepat. Bahkan seringkali media sosial digunakan untuk lebih fokus untuk mencari pengakuan daripada memberikan kontribusi yang nyata. Tidak sedikit yang berlomba-lomba untuk terlihat aktif, cerdas, ataupun peduli terhadap isu hanya demi mendapatkan perhatian. Akibatnya, makna kepemimpinan seringkali bergeser dari pengabdian menjadi pencitraan. Padahal Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan bukan yang populer, melainkan mereka yang mampu bekerja dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Masalah integritas seperti ini masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih kita sering temui adalah tindakan yang dianggap biasa tetapi bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, seperti mencontek pada saat ujian, memanipulasi data tugas, datang terlambat tanpa merasa bersalah sedikitpun, dan juga mengabaikan tanggung jawab yang telah diberikan. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap remeh, padahal dapat membentuk kebiasaan yang dapat terbawa hingga dewasa. Jika sejak muda seseorang terbiasa mengabaikan integritas, maka akan sulit baginya untuk menjadi pemimpin yang dipercaya di masa depan. Akselerasi kepemimpinan muda harus dimulai dari hal-hal yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan tidak selalu berarti menjadi ketua organisasi ataupun pemimpin banyak orang. Seorang siswa yang mampu bertanggung jawab dengan tugas kelompok, berani menyampaikan pendapat dengan sopan, bahkan membantu teman yang mengalami kesulitan, juga sedang belajar menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan sejati tumbuh dari kebiasaan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan dari jabatan yang dimiliki. Tempat pendidikan memiliki peran yang penting dalam proses ini. Namun, pembentukan kepemimpinan tidak cukup hanya melalui seminar ataupun pelatihan. Generasi muda membutuhkan ruang untuk berlatih mengambil keputusan, menerima kegagalan, menyelesaikan masalah secara langsung. Organisasi, kegiatan sosial, maupun proyek kolaboratif dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Dari pengalaman itulah seseorang belajar untuk menjadi pemimpin yang tidak selalu memberi perintah, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan juga bekerja keras. Menuju tahun 2045, Indonesia akan menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan di dunia kerja menuntut hadirnya para pemimpin yang adaptif sekaligus berintegritas. Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu memegang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya karena bonus demografi ataupun kemajuan teknologi. Indonesia Emas akan lahir dari generasi muda yang mampu memberikan dan membuktikan bahwa integritas masih memiliki tempat di tengah berbagai tantangan zaman. Oleh karena itu, akselerasi kepemimpinan muda harus dimulai dari sekarang, dari lingkungan terdekat, dan dari tindakan-tindakan yang sederhana yang dilakukan secara konsisten. Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara tentang perubahan, tetapi
oleh siapa yang benar-benar berani melakukan perubahan itu sendiri. Sekian orasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.